Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan bahas masalah yang gitu lagi ya. Mudah-mudahan tidak besar-besar ya. Bahwa saat ini saya melihat Mbak Sarinah lagi bersedih ya. Oleh karena itu saya berikan judul Mbak Sarinah nggak usah bersedih. Sekarang ini Anda telah dimaafkan ya. Menurut saya semacam itu. Oleh karena itu mungkin dari unggahan video Mbak Sarinah ya, saya melihat kayaknya ada kesedihan di hati Mbak Sarinah ya. Mungkin ya, kalau asumsi saya ya ini berkaitan dengan adanya Al-Mahdi ya. Entah kenapa mungkin Mbak Sarinah ditegur atau bagaimana ya. Menurut saya Mbak Sarinah saat ini lagi bersedih itu karena masalah itu ya, menurut saya semacam itu. Karena itu saya mengatakan kembali bahwa saat ini yang saya tahu ya sudah dimaafkan. Macam itu. Mungkin mungkin Al-Mahdi ini saat ini mungkin lagi marah Mbak Sarinah ya. Karena yang saya tahu bahwa perjalanan hidup Al-Mahdi ini penuh liku-liku ujian yang begitu berat ya. Mungkin kalau untuk ujian-ujiannya di manusia pada umumnya jelas tidak kuat ya. Karena yang saya tahu bahwa ujian yang dialami Al-Mahdi ini luar biasa, terus menerus. Bahkan sudah saya buatkan video bahwa ini ujiankah atau mukjizat semacam itu. Karena apa yang saya tahu Al-Mahdi ini penuh hidupnya dengan ketidaknyamanan, ketidaksenangan. Seandainya sampean ini diberikan pilihan ya jadi Al-Mahdi, tapi ujiannya demikian, saya sangat meyakini sampean tidak akan menyanggupinya ya. Oleh karena itu Al-Mahdi pun saat ini sebenarnya ya kalau bisa memilih dia tidak mau, tapi karena ini dipilih ya, makanya mau tidak mau Al-Mahdi diberikan ujian ya demikian itu ya. Demikian berat. Mungkin saya katakan ini sebagai puncak dari ujian-ujian nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu ya, semacam itu ya. Mulai dari ketakutan, kemudian berkurangnya harta benda misalkan ya. Yang saya tahu sebab dari kecilnya yang saya tahu ini Al-Mahdi hidupnya ya lumayan karena mungkin dia masih anak yatim ya, dianggap ya yatim, dia agak dimanja, kemudian apa yang diinginkan dituruti, misalkan semacam itu. Tapi setelah dewasa, akil balik ya agak semacam itu,
perjalanan hidupnya ini luar biasa menurut saya. Bahkan di saat umur-umur yang lebih dewasa lagi, di puncak ya, puncak ujian, luar biasa ujiannya. Bahkan dia tidak dipercaya oleh keluarganya, oleh dikhianati oleh familinya, semacam itu ya. Ya, ini yang dialami Al-Mahdi. Ya, oleh karena itu tidak semudah yang sampean bayangkan ya. Jadi Al-Mahdi ujuk-ujuk dikagumi oleh manusia di dunia ini, ujuk-ujuk jadi pemimpin dunia. Saya tahu tidak demikian itu. Bahkan seandainya sampean diberi pilihan dijadikan Al-Mahdi dengan ujian yang begitu berat ya, saya sangat meyakini sampean tidak akan menyanggupinya ya. Oleh karena itu ya, oleh karena itu saya sangat yakin bahwa ini berhubungan dengan mungkin ya kemarahan yang saya tahu saat ini. Al-Mahdi itu marah. Al-Mahdi saat ini marah ya, yang saya tahu semacam itu. Mungkin Pak Sarinah mungkin apa ya, mungkin ada agak tersinggung misalkan ya. Ya, mohon ya mungkin kalau saya ya sampaikan ya tentunya saling memaafkan lah, semacam itu ya. Karena siapapun orangnya, sesabar apapun siapapun orangnya, pada akhirnya pada suatu titik nadir ya, tentu dia akan tidak kuat juga pada akhirnya, semacam itu. Kenapa ya? Ini kalau sampai diuji mengangkat 50 kilo dengan agak berat-berat dikit, kemudian sampai menjadi kuat. Kemudian ditambah lagi diuji jadi 70 kilo ya, sampai kalau kuat ditambah lagi jadi 1 kintal ya pada akhirnya toh sampean juga tidak kuat juga ya, akhirnya berteriak ya, semacam itu. Ini yang saya lihat dalam diri Al-Mahdi saat ini juga mengalami hal yang demikian itu. Oleh karena itu yang saya tahu ya, Al-Mahdi saat ini marah ya, ini yang saya tahu macam itu. Oleh karena itu jika seandainya ya yang jadi Al-Mahdi itu saya ya, tentu saya akan memaafkan Mbak Sarinah ya. Ini sebelum Mbak Sarinahnya minta maaf ini ya. Ini seandainya saya yang jadi Al-Mahdinya ya. Yang saya tahu Mbak Sarinah memang Al-Mahdi ini ujiannya begitu berat, bahkan harga diri ya. Padahal kalau dia dari kuatakan keluarganya ya mungkin dari kecilnya ini karakter Al-Mahdi keras dan apa ini orangnya tidak sabaran semacam itu. Kemudian diuji untuk bersabar yang luar biasa, bahkan sampai orang ya seperti yang dinarasikan di video-video di YouTube bahwa Al-Mahdi ini orangnya bisa dipandang orang lain itu sebagai gembel ya, semacam itu.
kemudian tidak masuk kriteria orang-orang sepuh, misalkan sesepuh Jawa, dia juga tidak menerima ya semacam itu. Di kelompok golongan orang-orang yang kiai misalkan, dia juga tidak termasuk di dalamnya ya. Kemudian dari golongan-golongan orang-orang yang preman, dia juga tidak diterima ya. Dari sisi manapun yang saya tahu ya, dia tidak diterima ya. Oleh karena itu kemungkinan begitu besar ujiannya, hingga yang saya tahu saat ini dianya marah ya. Yang saya tahu seperti itu. Oleh karena itu Mbak Sarina, jika ya menurut saya ya, kemarahannya itu memang ya sebenarnya ya dari situ ya, dari ego yang selalu kalah, kemudian harta yang misalkan yang saat ini habis sekali, kemudian dia tidak punya apa-apa saat ini. Itulah yang saya rasa pada akhirnya dia menjadi marah dan mudah tersinggung ya. Biasanya orang marah itu mudah tersinggung semacam itu. Oleh karena itu, kalau Mbak Sarinahnya ya melihat video saya ini, saya rasa mohon cepatlah dibantu ya, menurut saya dibantu almarhumnya ini agar jangan berlarut-larut marahnya ini ya. Agar jangan berlarut-larut marahan almarhum ya. Kenapa? Karena yang saya tahu almarhum ini memandang dunia sudah sebal. Maunya ingin hancurkan saja ya, maunya ingin hancurkan saja. Kenapa? Ya melihat orangnya tidak ada yang bersyukur. Kemudian dari siapa ini Almaty yang dari gaibnya demikian pula. Jadi tidak ada orang yang menghargai ya semacam itu. Kelihatannya semacam itu, bahkan sampai keluarganya pun tidak menghargainya ya. Dia selalu mudah ketipu orang ya. Macam itu. Bukan ketipu, maksudnya ketipu semacam apa ya, tapi memang arah perjalanan hidupnya harus mengalami hal-hal semacam itu. Ego kalah, misalkan harga dirinya mentok habis misalkan. Jadi tidak ujuk-ujuk ya. Makanya sudah saya katakan, seandainya sampean diberitahu begitu besar ujiannya Al-Mahdi ini, saya sangat yakin sampean tidak akan mau jadi Al-Mahdi. Oleh karena itu kepada Mbak Sarina ya, mudah-mudahan ini cepat dibantu Al-Mahdinya ini ya, agar tidak marah yang berlarut-larut ya. atas sesuatu yang menurut saya ini sesuatu yang sepele ya sebenarnya, macam itu. Dan itu karena berlangsung begitu lama ya, kehilangan harga diri, tidak ada yang mempedulikan, tidak ada yang pokoknya segala sesuatu yang tidak enak itu pokok dia menjalaninya. Semacam itu, tidak dihargai oleh keluarga misalkan, oleh family misalkan. Ini dia merasakan semua. Karena itu saya katakan Mbak Sarina ya,
jika saya sebagai almarhum ya tentu Mbak Sarina sudah saya maafkan, bahkan sebelum Mbak Sarina meminta maaf. Ini menurut saya ya. Jika yang jadi saya ya. Ya, mudah-mudahan ya almatinya memang begitu ya. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.